Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kalaupun kalian lagi ngebaik-baik aja, yang kuat yang ngadepinnya. Aku tahu kalian kuat kok ngadepin itu, makanya kalian dikasih cobaan itu. Oh iya, maaf ya kalau suaranya agak serak dan gak enak buat didengar. Pergantian cuaca yang gak nentu bikin banyak yang sakit. Sakit hati maksudnya. Enggak. Bercanda. Balik yuk ke awal kenapa aku bikin rekaman ini. Jadi, aku di sini mau bahas sedikit tentang insecure. Tahu kan insecure itu apa? Pasti tahu dong. Buat yang belum tahu, nanti kita diskusiin ini bareng-bareng. Jadi, insecure itu berasal dari bahasa Inggris. Secure itu aman dan in itu tidak. Jadi insecure itu tidak aman. Insecure itu perasaan tidak mampu atau tidak cukup baik yang seringkali membuat kita berada pada situasi ketidakpastian. Perasaan insecure membuat seseorang mengalami kecemasan tentang tujuan-tujuan dalam hidup, hubungan, hingga kemampuan untuk mengatasi situasi tertentu. Oh iya, insecure itu ada tandanya loh. Mau tahu nggak? Yang pertama itu ada percaya diri rendah. Percaya diri yang rendah di sini itu maksudnya kita kerap kali berpikiran buruk tentang diri kita sendiri, bahkan sampai kayak ngeraguin diri kita sendiri gitu loh. Kan jadinya insecure ya kalau misalnya diri kita sendiri aja nggak support kita, terus mau siapa yang support? Terus yang kedua ada perfeksionis, yaitu ketidakmampuan untuk puas terhadap proses dan ingin mengontrol proyek hingga hasilnya sempurna. Itu kayak perasaan gak cukup dan ngerasa selalu menuntut diri kita untuk selalu sempurna gitu loh. Padahal kan ya, manusia kan gak ada yang sempurna. Sempurna itu cuma milik Allah, bener gak? Terus yang ketiga ada isolasi sosial. Isolasi sosial itu perasaan insecure terhadap lingkungan sekitar yang bisa menyebabkan seseorang menghindari interaksi sosial dan akhirnya mengisolasi diri. Kadang orang-orang kayak gini lebih senang interaksi lewat virtual karena ngerasa lebih punya kendali gitu. Terus yang keempat, ada lebih mudah cemas atau lebih suka menghindar. Perasaan insecure terhadap keterikatan sering kali muncul dalam sebuah hubungan. Dua pola paling umum adalah kecemasan atau menghindar. Seseorang yang gampang cemas dalam hubungan biasanya punya ketergantungan emosional, bergantung pada orang lain untuk kesejahteraan diri. Karena mereka itu kadang cenderung takut sendirian dan kadang punya fantasi tentang hubungan sempurna yang bahkan gak akan pernah bisa dicapai. Sementara pola yang kedua, pola menghindar. Ini juga bagian dari perasaan insecure, tapi arahnya beda dari kecemasan. Karena orang-orang kayak gini cenderung ngejaga hubungan mereka dengan orang lain tetap dangkal dan gak mau bikin hubungan yang intim. Terus yang kelima, ada performa pekerjaan buruk. Kadang seseorang yang merasa insecure dalam pekerjaan sering ngelakuin hal-hal kayak menghindari pekerjaan, berbalik arah, dan berganti kerja, padahal baru aja dimulai. Sebenarnya masih ada sih tanda-tanda lainnya. Cuman segitu aja kali ya tanda-tanda insecure. Sekarang kita ganti nih ke cara gimana kita biar gak insecure. Yang pertama, memahami perasaan. Kita tuh harus tahu, kita tuh harus paham penyebab kenapa kita insecure. Dan kita juga harus tahu langkah mana yang nantinya kita ambil buat mengatasi insecure itu. Terus yang kedua ada melangkah perlahan. Pelan-pelan aja kita perbaikin diri. Pelan-pelan aja kita mengatur target-target kecil. Karena kalau misalnya kita ngatur target sekaligus besar, takutnya nanti jadi ngerasa beban di kita, berat di kita, dan akhirnya kita malah nyerah dan gak jadi buat mencapai target itu. Lanjut nih ke yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Misalnya nih, kita punya masalah dalam sosialisasi dan biasa berinteraksi secara virtual. Coba deh sekali-kali milih VC atau mungkin telepon daripada berkomunikasi lewat chat. Nah, dari sini pelan-pelan bisa bikin kita lebih percaya diri
Dan mungkin orang lain akan lebih menghargai pendekatan kita terhadap kehidupan. Kita jadi terlatih buat public speakingnya, buat ngomong sama orang lain. Yang tadinya grogi jadi nggak grogi. Terus yang keempat, ada mengubah perspektif. Coba deh, kita bayangin hal-hal yang kita suka, yang ada di diri kita sendiri. Dan berhenti buat terus mengkritik diri sendiri. Kayak lebih menerima diri kita sendiri gitu loh. Dan jangan pernah banding-bandingin dengan kemampuan orang lain. Karena pasti setiap orang punya kelebihan masing-masing. Punya bakat yang terpendam, punya bakat-bakat lain yang ternyata itu istimewa banget dan gak ada di diri orang lain. Terus yang kelima, lakukan yang kita bisa sebaik mungkin. Jadi ketika kita udah tahu nih apa kelebihan kita asah terus, kita lakuin dengan sebaik mungkin, konsisten terus. Maka seiring dengan berjalannya waktu, kita bakal lebih mengapresiasi kualitas dalam diri kita dan nerima diri kita nemuin nih sukses dalam hobi kita. Oh iya, terus gimana kalau ternyata kita belum nemu hal spesifik yang jadi kelebihan kita, atau mungkin hal yang kita sukai? Coba deh ngelakuin banyak kegiatan dan temuin mana yang paling menarik, yang ketika kita ngelakuin hal kegiatan itu kita gak ngerasa capek atau terbebani. Kita malah justru seneng, kayak sampai lupa waktu gitu loh. Percaya deh, setiap orang itu dikasih kelebihannya masing-masing, dikasih apa ya namanya tuh, pasti ada sisi istimewanya masing-masing. Jadi gak usah ya insecure lagi. Kadang juga insecure itu ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Sisi positifnya, tapi kita jadi lebih mencoba untuk memperbaiki diri. Kita tahu mana yang kurang di diri kita, terus kita perbaikin lagi sampai jadi diri yang emang benar-benar kita itu istimewa banget. Tapi ada juga loh sisi negatifnya, yaitu yang tadi. Jadi udah ya insecure-nya, yuk banyakin bersyukur. Makasih ya udah dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat buat kamu dan jangan insecure lagi. Bye bye.